Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama saya Pak Febri dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, untuk kali ini kita akan membahas beberapa materi. Ya, untuk informasinya bisa kita lihat di slide. Kita mulai saja. Ya, ini informasi kompetisi dasar pengetahuan dan prakteknya. Yang pertama yaitu memahami karakteristik kewirausahaan, berorientasi ke masa depan, dan berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Ya, itu KD kognitifnya. Kemudian yang psikomotor, mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Oke, itu KD kita yang mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya kita bisa belajar dengan baik dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa itu? Ya, pertanyaan pertama itu adalah apa itu prakarya? Mungkin kalian sudah tahu atau belum tahu? Ya, sebentar kita simak. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu kewirausahaan? Ya, jadi kalian ketika belajar prakarya dan kewirausahaan harus tahu apa itu prakarya, apa itu kewirausahaan. Dan untuk selanjutnya kita bisa menyimak materi atau pengertian dari prakarya dan kewirausahaan. Oke, kita mulai dari kata prakarya. Prakarya mirip dari kata prasejarah ya. Ya, kata pra itu berarti ada kemiripan arti. Ya, artinya itu sama ya. Pra itu artinya sebelum ya. Coba kita lihat ya, prakarya berasal dari dua kata, pra dan karya. Pra itu artinya belum. Ya, seperti prasejarah artinya belum mengenal tulisan, itu ciri-ciri dari prasejarah. Kalau prakarya ya pra belum, karya itu hasil. Jadi artinya apa? Ya, artinya ini hasil kerja yang belum jadi atau masih dalam bahan mentah, itu loh. Artinya apa? Prakarya itu masih dalam bentuk bahan mentah, artinya belum menjadi produk, masih dalam bentuk ide. Sehingga dia belum punya target pemasaran ini loh, belum punya target pemasaran, kemudian belum ada pengguna atau konsumennya. Nah, jelas sekali ya, itu adalah pengertian dari prakarya. Ya, kemudian apa itu kata wirausahaan? Ya, wirausahaan itu kata dasarnya berasal dari kata wirausaha. Apa itu wirausaha? Terdiri dari dua kata juga, wira dan usaha. Kalau wira apa? Ya, wira itu adalah pejuang, pahlawan atau manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Itu loh wira. Kemudian kalau usaha apa? Bekerja atau kegiatan yang berbuat sesuatu, boleh ya. Ya, kemudian kita mengarah kepada pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Ya, apa itu wirausaha? Jadi itu sudah jelas sekali ya. Artinya wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk, produk baru ya, menentukan cara produksinya, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk tersebut, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Itu loh arti wirausaha. Kemudian kalau kewirausahaan artinya apa? Ya, di sini menurut Gillette Ronald itu dijelaskan proses of changing ideas into commercial opportunities and creating value. Itu sudah jelas sekali ya. Artinya ini adalah sebuah proses dalam merubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai. Seperti itu arti dari kewirausahaan. Ya. Belajar prakarya kewirausahaan berarti kita akan mengarah pelajaran kita itu ke arah bisnis. Jadi kalian kalau ingin bisnis silakan, tetapi perlu rencana matang. Ya, selanjutnya kita harus mencari tahu apa saja contoh-contoh wirausaha. Pekerjaan apa saja yang bisa dikatakan sebagai wirausaha. Ya, kita lihat di slide. Nah, ini ada beberapa contoh bisnis yang bisa kita jalankan kalau ingin menjadi wirausaha. Contohnya yang paling simpel yaitu bisnis pulsa. Bisnis pulsa itu kan ya tinggal kita harus punya HP sebagai sarana utama dalam wirausaha itu. Ya, jadi sangat gampang, tidak perlu ribet. Ya, kalau semakin kompleks wirausaha yang kalian jalani, pasti nanti kebutuhannya tentang persyaratan, apakah persyaratan atau yang lainnya itu akan lebih banyak. Nah, tergantung situasinya seperti apa. Ya silakan nanti di antara kalian ya bisa memilih salah satu di antara ini atau bisa memilih
bisnis lain. Ya, selama bisnis tersebut ya masih positif, jangan berbisnis yang negatif. Karena jika kita berbisnis negatif, hasilnya pasti ya kurang bagus. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan, kalau petani bisa nggak disebut sebagai wirausaha? Kemudian di sini ada jawaban. Bisa jika seseorang petani tersebut memiliki lahan sendiri. Ya, dia memiliki lahan sendiri. Ya, kenapa harus memiliki lahan sendiri? Ya, itu kan menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Kenapa lahan sendiri bisa dikatakan wirausaha? Dan kenapa petani yang menggarap tanah orang lain tidak bisa? Ya, itu menjadi pertanyaan yang sangat logis ya untuk kita. Ya, untuk tahu jawabannya silakan simak slide selanjutnya. Oke, ini adalah slide ciri dari seorang wirausaha. Yang pertama, mengatur usahanya sendiri. Dia yang menjadi kepala, dia yang menjadi pengendali dalam usahanya itu. Memiliki wewenang tertinggi dalam usahanya, ya pengendali ya masih. Tidak diatur atasan. Oh, sangat luar biasa ya. Berarti yang menjadi bosnya adalah kita sendiri ya, bukan orang lain. Kemudian yang keempat, bisa mengatur waktu sendiri. Oh, sangat luar biasa ya. Ketika kita jadi wirausaha, kita bisa mengatur waktu sendiri. Kapanpun kita mau menjalankan usaha kita, ya aman tanpa diperintah oleh atasan. Ya, misalnya kalau misalnya kalian berdagang, ya misalnya pagi jam 8 dibuka, ya mau tutup jam 12, jam 3 itu tidak ada yang nanti berikan aturan atau mengatur, tidak ada ya. Selanjutnya yang kelima, menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Ya, jadi ketika kalian berwirausaha ya harus ada produk, harus ada jasa. Jasa apa yang kalian kalau dagang ya jasa jualnya itu. Kemudian yang keenam, keuntungan atau hasil usaha dinikmati sendiri atau bersama rekan bisnis. Ya, kalau kalian punya rekan bisnis ya bisa nanti hasil dari usaha itu bisa dibagi dua. Ya, 50-50 atau seperti apa perjanjiannya tergantung situasi. Kalau sendiri yang menjalankan berarti tetap sendiri. Itu loh ciri-ciri wirausaha. Jadi kalian harus paham. Kalau kalian ingin jadi wirausaha berarti tidak ada yang ngatur diri kalian. Jadi kalian bebas melakukan usahanya. Apakah mungkin 24 jam kalian menjalankan usaha ya tergantung kalian sendiri. Lanjut lagi. Ya, jadi jawab soal berikut ini apa? Ya, yang tadi ya. Kalau petani bisa tidak disebut wirausaha. Ya, tadi kan sudah bilang, petani itu bisa dianggap sebagai wirausaha jika dia punya lahan sendiri. Ya, jadi jika kalian sebagai petani yang punya lahan sendiri, artinya apa? Ya, kalian sendiri yang nanti mengatur usaha kalian mau diapain. Kalau misalnya ya petani cengkeh misalnya ya pemupukan ya harus seperti apa, nanti ketika pemupukan banyak ya intensif teratur pasti nanti hasilnya makin tinggi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apakah kalian ingin menjadi wirausaha? Nah, ini gambar uang ya, jadi ketika kalian menjadi wirausaha ya pasti punya banyak uang. Kemudian kalau kalian ingin uang ini ya, apakah kalian sudah siap untuk jadi wirausaha? Terus kalau kalian sudah siap, sifat apa yang harus dimiliki? Tidak konsumtif ya, bukan konsumtif, tidak ya. Kita bahas dari yang pertama, percaya diri. Nah, kalau menjadi seorang wirausaha ya jelas kalian harus percaya diri, harus yakin pada diri. Usaha kalian itu akan mendatangkan hasil atau tidak, itu yang utama. Kalau tidak yakin ya mungkin ya, kita tidak akan dapat hasil itu. Kemudian orientasi pada tugas. Ya, kalau kita berbicara orientasi pada tugas, kalau kita mengerjakan kegiatan wirausaha dengan baik, dengan sepenuh hati, apa yang terjadi? Ya, hasilnya akan meningkat, sangat tinggi bahkan. Kemudian yang ketiga, itu adalah berani. Berani. Jadi artinya ketika kalian mau masuk ke dunia usaha, ya harus berani. Berani ngapain? Ya berani menjalankan usaha itu, karena usaha semuanya pasti ada resiko. Ya kalau resiko itu kita takut, ya pasti nanti kita tidak akan jadi wirausaha. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat kepemimpinan. Ketika menjadi wirausaha, kita akan menjadi pemimpin. Terus bagaimana sifat kita kalau jadi seorang pemimpin? Ya bijaksana, bisa mengatur cara berpikir, mengatur keuangan, cara membuat mengarahkan anak buah. Nah, itu sangat diperlukan ya.
Kemudian selanjutnya adalah orientasi masa depan. Jadi kalian harus berorientasi pada masa depan. Ya, masa depan kalian ingin sukses atau seperti apa? Kalau kita sudah menjadi wirausaha, di masa depan kita tidak akan kesulitan finansial. Pasti kita punya hasil yang bagus seperti itu. Kemudian lanjut lagi original. Ya, ketika kita menjadi pengusaha harus punya pikiran yang original, asli, bukan dari mencontek, bukan dari plagiat. Ya, kalau bisa ya kita punya pikiran sendiri, bukan karena orang lain. Ya, lanjut. Nah, ini sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian sifat yang ada di dalam sifat-sifat utama ini apa saja? Ya ini kerja keras. Wajib sekali kita bekerja keras. Next lagi. Ya, di sini ada pertanyaan lagi ya. Jika sudah memiliki ciri dan sifat tersebut. Ya, maksudnya wirausaha ya, ciri dan sifat wirausaha. Apakah kalian bisa langsung sukses? Ya, tentu tidak ya. Itu sangat tergantung dari situasi. Apakah sudah memenuhi faktor penentu keberhasilan dan juga faktor lainnya yang menjadi pendukung wirausaha. Terus faktor keberhasilan yang dimaksud seperti apa? Coba lihat. Ya, ini ada faktor pendukung keberhasilan. Ya, kalau kalian ingin berhasil ya kalian harus tahu, wajib tahu faktor pendukung keberhasilannya apa. Yang pertama adalah kita punya visi dan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, bersedia untuk mengambil risiko uang dan waktu. Risiko uang berarti kita berani mengeluarkan modal. Kemudian berani kita meluangkan waktu. Kemudian yang ketiga, terencana dan terorganisir. Ya, harus memang benar-benar terencana ketika sesuatu usaha ya. Kalau sudah terencana dan terorganisir dengan baik, pasti berjalan dengan lancar. 4. Kerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingan. Ya, kalau kalian ingin kepentingannya ya hidup mewah ya kerja kerasnya harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang kelima, mengembangkan hubungan yang baik dengan sesama karyawan, pelanggan, pemasok dan lainnya. Intinya kalau kita sudah jadi bos dalam sebuah usaha ya tetap kita harus bersifat baik kepada orang. Siapapun itu, apakah karyawan, pelanggan, pemasok atau yang lainnya. Oke, pada slide ini kita akan membahas ini faktor penyebab kegagalan apa saja. Yang pertama itu adalah tidak kompeten dalam manajerial atau mengelola usaha. Yang kedua, kurangnya pengalaman baik dan kemampuan tekniknya. Jadi kita kurang memiliki pengetahuan ya. Kemudian yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Ya, kalau kita sudah punya uang banyak, ya, kita terus belanja, tidak bisa mengendalikan apa yang harus dilakukan. Keempat, gagal dalam merencanakan. Ya, artinya tidak bisa menyusun perencanaan dengan baik. Itu penyebab kegagalan ya, hati-hati ya. Lokasi yang kurang memadai ya. Ketika memilih usaha ya harus memilih lokasi yang benar. Misalnya kalau berjualan ya misalkan di pinggir jalan, kemudian kita harus punya parkir, ya istilahnya ya kita memberikan pelayanan lebih lah kepada konsumen. Ya, kurangnya pengawasan peralatan. Peralatannya kadang sering hilang atau sering rusak karena tidak diawasi. Ya, hati-hati ya. 7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh. Ini penting sekali ya. Kalau kalian misalnya ragu dalam menjalankan usaha, dalam berwirausaha, jelas itu akan menyebabkan kalian gagal. Kemudian ke-8, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi ya. Jadi kita tidak bisa di tengah perjalanan misalnya ada seperti sekarang ada Covid, ya bagaimana kita mengalihkan supaya tetap kita bisa berjalan itu ya. Oke, jadi ini adalah pertanyaan selanjutnya. Apakah jika sudah tahu faktor penyebab kegagalan usaha, Anda terhindar dari gagal? Ya, ini jawabannya adalah benar ya, belum tentu ya, karena setiap usaha punya risiko yang berbeda-beda ya. Tapi kalau kita memang sudah tahu faktor penyebab kegagalan, akhirnya kita bisa meminimalkan atau bisa menghindari terjadinya kegagalan ya. Ya, belum tentu jawabannya ya, karena kegagalan pasti akan ditemui oleh setiap wirausahawan, apapun itu ya, pasti. Misalnya usaha ya tetap ya, biasanya ada kasbon biasanya ya tidak dibayar, itu hati-hati ya. Kemudian tetapi jika dapat menghindari atau membenahi faktor penyebab kegagalan, niscaya kerugian bisa diminimalkan atau diminimalisir ya.
Om Santi 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 Om.